Lihat teman-teman, air mengalir sangat kencang dan mengalir terus ya. Baik, ketemu lagi bersama channel kami. Kami di sini akan berbagi tentang cara membuat pompa air tanpa listrik. Alat yang kami butuhkan yaitu sebuah jerigen plastik ya, bentuknya seperti ini. Ini seperti wadah dari kerupuk yang ada di warung-warung ya teman-teman. Nah, kemudian yang perlu kita siapkan yaitu sebuah drat, keni drat ya. Jadi ukurannya ini 3/4 ya. Keni drat kita sambungkan ke situ dan sudah dikasih ban ya dalamnya sehingga nanti tidak terjadi kebocoran. Dan di dalamnya kita pasangkan untuk soketnya. Oke, kita pastikan kencang sehingga tidak ada kebocoran. Kemudian kita siapkan sebuah pipa paralon ukuran 3/4 yang kemudian kita hubungkan dengan stop keran ukuran 3/4 juga. Kita lem ujungnya karena di sini nanti sistemnya sistem vakum ya. Jadi vakum itu jangan sampai ada kebocoran dengan cara ditambahkan dengan lem. Nah, ini dipastikan sangat kencang dulu. Nah, kemudian untuk bagian atas kita lubangin juga dan kita pasangkan L-drat sama pipa ukuran setengah. Nah, bedanya di sini ya. Jadi yang di bagian atas kita kasih ukuran setengah dan di bagian bawah itu nanti sebagai output ya. Yang atas ini sebagai input, kita kasih ukuran setengah. Kemudian kita kencangkan dan pastikan tidak ada kebocoran juga, karena ini harus kita pastikan vakumnya. Nah, kemudian kita siapkan juga untuk pipa tambahannya ukuran setengah, kurang lebih di 25 cm, dan kita lem di bagian ujungnya ya seperti ini. Kita pastikan kita lem agar kuat ya teman-teman. Kemudian kita kasih sambungan lagi berupa L yang hadap ke bawah. Kita juga pastikan ditekan agar masuknya sesuai dengan ukurannya. Oke, kita tes dulu untuk stoppernya. Oh ya, oke, masih berfungsi dengan baik. Nah, kemudian di bagian L yang bawah itu kita siapkan sebuah pipa dan T dan sebuah L yang kita naikkan ke atas ya seperti ini. Dan kita kasih juga stop keran. Nanti fungsinya apa akan kita jelaskan di waktu aplikasi. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya bentuknya. Kemudian kita lihat menuju sumur ya. Kita akan menuju sumur yang sudah lama, karena lama tidak dipakai akan kita manfaatkan ya. Ini mumpung air musim hujan, jadi tinggi muka air sudah lumayan tinggi. Oke, jadi itu sumber airnya. Kemudian kita siapkan dulu perlengkapannya, ya itu kita pasangkan dulu tempat untuk meletakkan pompanya. Ini namanya tampungan air atau pompa air tanpa listrik ya, seperti ini. Oke, nanti kita atur dan kemudian kita siapkan pipa paralon ukuran setengah, karena di bagian inputnya ini nanti kita kasih setengah ya. Nah, jadi di dalam itu sudah kita kasih tusen dan nanti sudah kita hubungkan ya dengan pipa yang ada di bagian bawah tadi. Kemudian kita lem untuk memastikan tidak ada kebocoran. Nah, di bawah itu nanti sudah nyambung ya. Nah, bagian L yang menghadap ke atas tadi fungsinya ini untuk memancing ya. Jadi seperti ini kita pancing dulu airnya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di dalam jerigen bening itu. Nah, oke, tim kami sudah mulai bersih-bersih ya.
ini sudah diisi dan kita tutup ya. Oke, sudah kita tutup dan kita akan cek ya. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, air sudah mulai keluar ya teman-teman. Sangat mudah sekali ya. Jadi apalagi ini musim penghujan, tinggi muka air sudah semakin tinggi sehingga tekanan air tidak begitu besar ya, ataupun tidak terlalu berat untuk mengangkat air dari dalam tanah. Beda lagi kalau musim kemarau, ini nanti diperlukan tabung yang lebih besar dan ditambah tekanan udara dari atas ya untuk menyedot. Nah, bedanya di situ. Bisa disimak di tutorial yang lain. Nah, ini kebetulan ada tim kami yang perlu kita jelaskan ya, karena dia dari tadi mengikuti proses pembuatan tapi masih belum paham cara kerjanya. Jadi cara kerjanya itu memang kita pakai tekanan udara pertamanya dan perlu kita pancing dulu agar memastikan terjadi kevakuman air sehingga air itu akan bisa naik ke atas seperti ini ya. Nah, untuk membuktikannya nanti teman-teman bisa lihat bahwa di situ juga tabung curiganya juga bening ya. Artinya dari sini aja kelihatan kalau air itu mengalir dari dalam sumur tadi. Nah, sehingga air masih bisa keluar dengan deras. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini yaitu tabung ini jangan sampai kena panas ya. Karena apa? Kalau kena panas lama-lama dia akan menjadi retak dan pecah sehingga menimbulkan kebocoran dan tidak berfungsi lagi. Nah, air ini bisa mengalir terus ya teman-teman. Kalau tidak dipakai tinggal ditutup saja dengan di pipa stoperan 34-nya itu, nanti tinggal kita hubungkan ke kamar mandi ataupun ke yang lainnya. Nah, seperti terlihat teman-teman ya, itu airnya kelihatan keluar ya. Jadi airnya keluar dan langsung ke outputnya. Bisa terlihat ya teman-teman, karena ini pakai tabung yang lumayan transparan, jadi masih kelihatan. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Airnya sungguh bening sekali ya, jadi sudah sangat terlihat. Itu sumbernya masih kelihatan ya. Tadi kita masukkan pipa di situ. Dan air ini mengalir terus ya teman-teman. Selama tinggi muka air masih terjangkau, kita masih bisa masih normal, masih bisa keluar terus. Nah, itu ya teman-teman ya sumbernya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.